Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa selalu berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan, baik di rumah maupun di luar rumah. Anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan memberikan materi pembelajaran tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kali ini kita akan berbicara bagaimana mengenal properti tarian. Apa sih itu properti itu dalam sebuah tarian itu? Yang berikutnya, kita juga masih tentang gangguan-gangguan sistem pencernaan pada manusia. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya syariawan, sakit gigi, ya, sama penyakit mah. Kali ini apa ya kira-kira ya? Itulah barangkali nanti yang akan Pak Guru jabarkan gitu. Oh ya, satu lagi tentang ciri-ciri iklan di media elektronik. Baik, lebih lengkapnya silakan simak dengan baik-baik ya. Kita awali dengan muatan ilmu pengetahuan alam KD 33 dan KD 43. Gangguan pada organ pencernaan manusia, sembelit atau konstipasi ya. Kondisi sulit buang air besar. Waduh, seperti ini kira-kira kondisinya ya. Mungkin anak-anak sekalian sudah pernah yang namanya sulit buang air besar ya. Wah, gimana tuh rasanya? Ya, kira-kira apa sih penyebabnya? Kurang minum, ya, kurang makan berserat, buah-buahan tentunya ya. Kemudian pola makan yang kurang baik. Nah inilah kira-kira penyebab kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Nah, ini juga menjadi perhatian buat anak-anakku sekalian. Kalau sudah main handphone atau game, lupa nih kurang minum, bahkan kurang makan asiknya gitu. Nah, sekarang sudah tahu ya, apa kira-kira penyebabnya. Nah, bisa apa? Bisa sembelit atau konstipasi. Istilahnya sulit buang air besar. Kalian mau sulit buang air besar? Nggak mau kan? Nah, gantilah pola makan yang baik ya, baik minum maupun makannya. Yang kedua apa? Diare ya. Penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Seperti ini ya. Bolak-balik ke WC ya. Belum lagi bolak-balik lagi ke kamar mandi, bolak-balik kamar mandi. Wah, ini menyusahkan sekali ya gitu. Jadi encer ya, lebih sering dari biasanya gitu. Apa sih penyebabnya kira-kira? Penyebabnya karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, dan parasit. Nah, ya. Jadi kalau Anda sekian mau makan, apa dulu? Cuci tangan dulu yang bersih dengan sabun, ya, gitu loh. Kalau beli makan yang tertutup wadahnya, tidak ada lalap di situ, ya, jangan terbuka. Tuh. Makanya lebih baik kita makan di rumah saja yang terjamin, apanya? Terjamin pemeliharaannya ya, sehingga tidak terkontaminasi, ya, tidak terkena bakteri-bakteri gitu, ya. Kalaupun mau jajan di luar, tentunya yang ada wadahnya atau ada tempatnya, ya. Itulah. Inilah yang menyebabkan, ya, diare, gitu loh. Bagaimana pengobatannya? Pemberian oralit dan minum obat sesuai resep dokter, ya. Oh ya, tadi Pak Guru Walan belum belum ngasih informasi tentang ini ya, obatnya ya. Baru makan berserat ya untuk yang sembelit.
Ada lagi banyak minum air putih dan berolahraga secara teratur tentunya ya. Baik, yang terakhir apendisitis ya atau usus buntu. Wah, siapa yang pernah mengalami usus buntu? Yo, waduh, ngeri sedap ini ya. Bener nih, ngeri nih kalau gini ya. Jangan sampai terkena ya gitu loh. Pembengkakan atau peradangan usus buntu. Nah, yang gambar seperti ini ya. Aduh, benar-benar menyusahkan ya. Diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Tentunya ini juga karena pola makan juga ya. Pola makan ya. Gitu loh. Kemudian apalagi makan-makan yang tidak baik ya. Bahkan ada orang bilang makan jambu apa tuh? Jambu kelutuk ya. Bijinya sampai ditelan-telan. Bisa jadi itu sebagai akibat dari usus buntu juga ya. Sehingga dia kumpul di sini terjadilah pembengkakan. Nah, kalau sudah seperti ini, apa jalan satu-satunya? Apakah diobati? Tidak ya. Jalan satunya apa? Operasi pengangkatan usus buntu. Nah, tuh lebih beresiko ya. Gitu loh. Ya harus operasi. Kalau yang lain kan kalau diare diobati ya. Diobati ya, baik pun yang sembelit atau konstipasi ya. Itulah tambahan gangguan pada organ pencernaan manusia. Berarti kita sudah mengenal ya macam-macam gangguan ya. Ada sehariawan, ya, ada mah, ada sakit gigi, ya, ada sembelit, ada diare, ada usus buntu, ya. Tuh. Baik, kita teruskan pelajaran bahasa Indonesia KD 34 dan KD 44. Ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ciri-ciri iklan media elektronik antara lain tentunya yang pertama disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Disampaikan dalam waktu singkat. Karena ini kaitannya ya dengan biaya penyiaran ya, makin lama tentunya makin mahal ya biaya penyiarannya gitu. Makanya dibuat sesingkat mungkin dan sesimpel mungkin. Menggunakan bahasa formal atau bisa saja dengan bahasa non formal ya. Artinya bisa dimengerti oleh pendengar ya. Tergantung siapa yang mendengarkan ya. Kalau anak-anak dengan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak ya. Menggunakan intonasi yang tepat ya, dengan panjang pendeknya ya, tuh, ketegasannya, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif ya, gaya bahasa yang mengajak ya. Khusus untuk iklan pada media radio ya, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas sejelas-jelasnya. Karena kalau radio itu tidak tidak visual ya, dia hanya audio, hanya mendengarkan saja ya. Anakku sekalian tahu radio ya? Ya, betul ya. Betul, radio itu hanya suara ya. Atau yang sekarang ini yang lebih keren adalah podcast ya. Terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Dia ada musik pengiringnya, sehingga adegan itu ada kesan diam dan bosan ya. Selanjutnya yang terakhir, muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya KD 33 dan KD 43. Properti pada tari daerah. Ya. Properti tari
adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Ya, itulah tujuannya ya. Tujuan kenapa ada properti tari. Nah, di bawah ini contoh tarian, asal daerah, dan properti tariannya. Misalnya tari reog dari Ponorogo. Properti tariannya yang paling menonjol adalah topeng reog. Sudah pernah lihat tari reog? Ya, sudah ya. Yang kedua adalah tari kuda lumping, asal daerah Yogyakarta. Properti tarian adalah jaranan atau kuda ya. Tari jaipong, asal daerah Karawang, Selendang ya. Tari baksa kembang dari Banjar, rangkaian bunga. Tari serampang 12, Deli Serdang, sapu tangan. Tari merak, Pasundan ya, Jawa Barat. Propertinya adalah mahkota. Tari kancet papatai dari Kalimantan. Properti tarian adalah mandau. Mandau itu apa? Iso khas Kalimantan ya. Perisai dan baju perang. Nah, itulah salah satu contoh beberapa tarian-tarian daerah bersama properti tariannya. Jadi sekali lagi bahwa properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Ya. Apa tujuannya? Untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Itulah kira-kira pengertian properti beserta fungsinya ya. Nah, kita lihat nih ya. Ini contoh tari reog ya, Ponorogo. Oh, nih. Propertinya topeng ini. Ini berapa kilo nih ya? Wah, ini harus kuat ini ya. Ini dari Ponorogo ya. Ini tari merak ya, bukan tari kupu-kupu ya. Tari merak. Ini burung merak berarti ya. Apa sih itunya? Propertinya? Nih, mahkota. Ini lihat nih mahkotanya, ada kayak mahkota burung merak nih ya. Tuh, ya kan? Ini mahkotanya. Ditambah dengan sayap-sayapnya dari selendang ini ya. Tuh. Nah, itulah contoh-contoh gambar dari bermacam-macam tari ya. Ada tari reog, ada tari merak ya. Nanti kalian bisa cari ya bermacam-macam tarian lainnya bersama propertinya. Harus kita tahu ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang begitu beragam harus mengetahui kebudayaan-kebudayaan di seluruh Indonesia ya. Juga tadi kita sudah tahu tentang ciri-ciri iklan ya. Itu pun tambahan dengan gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, kira-kira apa nanti evaluasinya? Nanti kalian bisa lihat contoh iklan di TV, kemudian dianalisis ya, sesuai dengan tadi ya, ciri-ciri iklan elektronik itu apa saja ya, tinggal di checklist ya. Juga nanti kalian bisa melihat salah satu contoh tarian ya dengan berbagai macam propertinya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.